Sekalian mengukur ikannya, karena kalau kita di kontes itu kita mempunyai kewajiban untuk mengetahui ukuran ikan kita itu pas atau enggak. Oversize itu kita itu bisa kena yang namanya denda. Kita mau melakukan pengukuran, tadinya sebelumnya kita mau mepetin ke kaca. Warna naturalnya udah merah banget ya. Tapi ini adalah satu contoh ikan yang dibesarkan dari ukurannya kalau nggak salah 25 cm. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Hari ini kita ternyata tadi belum jadi pulang. Kita mampir ke markas grooming dari Ronald RDC di Red Dragon Cianjur. Sini kita lihat ada beberapa ikan yang memang outstanding. Beberapa diantaranya kemarin ikut kontes di Pontianak. Salah satunya adalah ikan ini, si Salvatore, yang menjadi GC di Pontianak. Bukan di Pontianak, yang pernah menjadi GC. Cuman kemarin ini di Pontianak tidak mendapatkan prestasi sama sekali, sayangnya, karena pada saat itu juri memilih warna yang lebih terang memang. Nah, ini sekarang warnanya sudah lebih terang daripada yang kemarin kalau saya perhatiin. Mungkin ini akan terus dilakukan pencucian base supaya agak lebih terang lagi, dan belum di tanning sama sekali. Nah, hari ini masih berhubungan dengan suasana kontes. Kita mau mempersiapkan ikan-ikan lainnya untuk kontes gitu loh. Jadi hari ini tuh kita ada mau melakukan sedikit operasi kecil, sekalian mengukur ikannya, karena kalau kita di kontes itu kita mempunyai kewajiban untuk mengetahui ukuran ikan kita itu pas atau enggak. Jadi kalau nggak salah zaman dulu itu sebenarnya kalau ikan oversize itu kita itu bisa kena yang namanya denda kalau oversize. Nah, hari ini ada satu ikan ini memang kita mau melakukan pengukuran, tadinya sebelumnya kita mau mepetin ke kaca, tapi untuk lebih pastinya kita akan bius. Nah, kenapa dibius juga? Karena ada sedikit jamur di badannya dia, karena mungkin cuacanya di sini tuh airnya tuh lebih dingin dibandingkan di Jakarta atau di tempat lainnya. Jadi ini kita akan ukur sekaligus kita akan bius. Nah, buat teman-teman yang nanya jamur putih itu penyebabnya apa? Biasanya banyak faktor ya, walaupun teman-teman udah ngelakuin water changing dengan rutin, airnya kelihatan bersih dan segala macam, ikannya itu masih bisa terkena yang namanya jamur putih. Salah satu faktornya mungkin karena ada pengaruh suhu yang dingin, atau bisa juga ikannya sebenarnya kurang begitu fit lah, namanya manusia bisa kena penyakit-penyakit kecil. Nah, ini termasuk penyakit kecil. Ada beberapa cara juga untuk kita benerin. Cara paling mudahnya adalah kita obatin. Kita bisa obatin dengan garam dan heater, atau kita bisa menggunakan obat mujarab dan heater. Nah, obat mujarab itu apa? Adalah obat yang diracik sendiri oleh Tres Aquatic. Nah, itu bisa menyembuhkan banyak banget jenis penyakit. Nah, teman-teman bisa langsung cek di Tres Aquatic atau di Tokopedia-nya dia. Nah, cara kedua adalah kita langsung bius ikannya dan langsung kita gosok. Masing-masing cara itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kalau kita pakai obat itu biasanya ikan harus dilakukan namanya puasa. Nah, pada saat puasa, karena efek obat itu, warna ikan juga bisa sedikit lebih turun sedikit. Nah, kalau dibius itu sama, tetap masih dilakukan puasa, cuman biasanya dia langsung langsung kita sembuhin gitu loh. Karena kita gosok hilang, ya udah sembuh. Kalau misalnya pakai obat itu butuh waktu 1-3 hari sampai benar-benar jamurnya hilang. Nah, 1-3 hari yang kita gunakan untuk ngobatin ikan ini, itu berarti kan adalah waktu tanning yang terbuang, karena kita nggak bisa tanning ikannya sambil dilakukan pengobatan. Jadi ini plus minus. Kalau misalnya kontesnya udah deket, ya mungkin kita bisa langsung bius aja, langsung kita bisa tanning lagi gitu loh. Nah, kalau misalnya kontesnya masih lama dan memang waktu itu tidak menjadi masalah dan masih bisa ada waktu untuk tanning, kita benar-benar bisa pakai yang namanya obat mujarab. Nah, ini sekarang ikannya udah ditangkap, kita akan langsung lihat secara close up nanti ikannya ini kurang lebih kayak gimana. Nah, sambil nunggu santai-santai, si Ronald udah nangkep ikannya.
penangkapan dilakukan dengan sangat mulus, tanpa ada nabrak, tanpa ada apa. Nah, habis itu ikannya kita bius nih. Kita bius menggunakan Nika namanya, atau kita bisa pakai namanya stabilizer. Nah, ikan yang udah dibius itu biasanya langsung kita masukin ke meja operasi. Nah, alat-alat yang dibutuhkan nih si Ronald masih nyari nih untuk ngerok. Biasanya sih pakai kapas doang ya. Nah, ini sebenarnya kemarin itu ya kita ada melakukan pengecekan kelamin juga untuk yang ikan-ikan yang udah gede kayak begini. Tapi ternyata masih bisa miss loh. Jadi tingkat keberhasilannya itu kemarin sekitar 80% lah, 80% ke hit gitu. Kenapa saya tahu bisa miss? Karena waktu kita ke Pontianak kita sebenarnya sempat mengunjungi kolamnya. Ada beberapa indukan yang akhirnya sedih, kita harus kabarkan dia meninggoy. Jadi dia kena kutu jarum dan akhirnya meninggal. Nah, itu kita kira betinanya lebih banyak kan. Ternyata yang meninggal itu udah jantan semua, udah lebih dari yang kita tafsirkan awal-awal gitu. Apa mungkin masih kekecilan ikannya, kita juga nggak tahu. Tapi banyak aja kemungkinannya. Iya dong. Ternyata kita masih belajar lagi ini. Lihat ikan jantan betinanya. Nah, kita harus pakai flash karena kita mau lihat jamurnya di mana. Ini perutnya gendut gini, kayak gini apa nih? Kira-kira jantan betina nih? Hah? Oh, begitu. Atau kegendutan. Tapi kadang-kadang 55 nggak ada kayaknya mungkin. Mungkin nggak ada. Coba kita lihat aja. Nah, warna naturalnya udah merah banget ya, sampai perutnya juga kuning-kuning gitu. Nggak nyampe. Ternyata ukurannya 52 lah, jadi masih aman. Nah, ini kita harus bertanggung jawab juga ya, kalau mau ikut kontes kita mesti ukur-ukur sendiri gitu loh. Kadang-kadang kan bisa kira-kira. Jadi ini juga sebenarnya memudahkan tugasnya si panitia juga untuk nggak usah ukur-ukur lagi karena udah pasti gitu loh. Nah, ternyata ini ada sedikit dibenerin juga ya. Iya, tadi ada insangnya mau ngelipet kita. Hanya oh, jadi baru potensi sebenarnya. Nah, potensi mau ngelipet itu sebenarnya kelihatan kayak agak mau ngelipet apa gimana tuh ngelihatnya? Dia napas ngepak, kadang-kadang masuk ke dalam, kadang enggak. Oh, kadang banget. Kadang. Jadi kita Jadi kalau kadang-kadang itu sebenarnya antisipasinya cuma gampang ya dirobek dirobek bagian atasnya doang. Selesai. Jadi nggak ada terluka sedikit pun ya. Karena sekarang kita itu di coba bagian cari dalam. jamurnya, coba di. Jamurnya nih. Kelihatan nggak? Kan? Jamurnya ini beda sama jamur hitam ya. Kalau jamur Tipis hitam aja ini. napasnya kelihatan. Kalau jamur hitam, kalau jamur putih sih nggak begitu ya. Iya. Iya. Gamenya juga susah tangkap nih. Susah. Ya. Nah, cuma digosok-gosok gitu aja sih teman-teman. Jadi kiri tadi ada. Kita benar-benar masih serius ya ngeliatnya. Kalau kita sinarin. Jadi banyaknya di atas kan? Ini. Ini bukan? Ya kan? Hmm. Kelihatan. Ini tuh bilangnya nggak keras apa enggak? Cross tapi belum full. Hijau nih kepalanya tuh. Nah, tuh hijau. Nah, kayak gini itu sebenarnya bakal ngurangin warna ikan nggak sih waktu dia sadar? Untuk 1 hari paling ya. 1 hari doang. Iya, jadi ketika lendirnya recover 1-2 hari, ya warnanya bakal kembali. Dan kita pun di sini nggak habisin lendirnya sampai habis, jadi kalau kita pegang masih licin. Jangan sampai kita terlalu tekan, ya, asal lemburnya lepas aja. Tapi gue bener dong kalau misalnya pakai obat yang lain, walaupun obat mujarab gitu ya, warnanya akan sedikit ngedrop karena kan ada Iya. waktu beberapa hari untuk dia Betul. menyembuhkan ininya. Kalau ini kan lebih ekspres ya. Nah, kalau udah sebenarnya Paling kita bawa ini ke Gampang. sana, terus nanti kita mau cek lagi di akuarium. oke. Jadi nanti Mike bantu cek di akuarium, kalau masih ada kita ambil lagi yang lain. Ya, dan ini durasi operasi sangat sebentar teman-teman. Kita cuman makan waktu 3 menit aja. Tadi dihitungin sama si Arnold juga lewat ininya, dan warnanya lihat masih nyala juga. Kita cek dulu ya. Oh, bentar, kita ambil kapas dulu. Oke.
Nah ternyata masih ada tuh, jadi langsung dibersihin lagi. Nah ini bisa lebih jelas. Kepala juga. Situ ya selang. Nah, Udah bangun ikannya. udah bangun ya? Tolong airnya, Hah? airnya bawain. Oh oke oke. Jadi gue bisa naik. Sorry. Udah Dia bangun dia. baru taruh langsung bangun ya? Iya, karena kan tadi baru ikannya. Udah, Mek. Udah, Ya. udah. Udah sih. Nanti tinggal kasih garam dikit aja nanti. Ya biar perfection ya. Nah, jadi kurang lebih sih kita operasi ikan kalau jamur sebenarnya sesimpel itu, teman-teman bisa lakukan sendiri juga di rumah. Cuman yang mesti teman-teman perhatian itu kalau misalnya teman-teman megang ikannya itu jangan terlalu gimana ya? Jangan terlalu di grip gitu loh. Karena kalau teman-teman ngegripnya terlalu kencang biasanya sisinya tuh bisa baret. Nah, apalagi pas lagi ngosok gitu, sebenarnya asal agak nyentuh aja, dia diginiin udah jamurnya lengket ke ininya. Ke kapasnya, karena kapasnya kan surface areanya kasar tuh, dia nyangkut gitu. Kalau teman-teman pakai surface areanya yang lebih nggak kasar ya mungkin akan susah nyangkut gitu. Nah ini lagi proses ya, lagi mau dibangunin nih. Nah, ikan kalau mau dibangunin ini memang agak ngeri ya, kelihatannya kayak mau terbalik gitu. Nah ini udah Kalau sih. nggak biasa jangan lakuin ini di rumah. Iya kalau nggak biasa sendiri ya nggak apa-apa, ada bisa juga panggil Hans dari Tes Aquatic, ada jasa cosmetic surgery, home service juga ada, teman-teman bisa langsung kontak si Hans dari Tes Aquatic. Nah yang teman-teman bisa lakukan kalau lagi bangun ikan tuh sebenarnya bikin dia lebih stabil, jadi jangan sampai nungging, jangan sampai apa. Kalau misalnya dia nunggingnya kayak tadi ya ditekan ke bawah, kalau dia pas lagi mau ngambil nafas ke atas, teman-teman dorong mulutnya. Sorry nah, masih ada di pipi nah, pipi. Nah ini ada satu contoh ikan lagi teman-teman sembari ngebangun ikan itu. Nah ini adalah salah satu contoh ikan yang sudah ukurannya mungkin ya 55 cm up mungkin. Kalau teman-teman tanya ke kita apakah lebih baik beli ikan yang 60 cm udah jadi atau gedein dari pertama. Nah ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita beli yang udah jadi memang akan lebih pasti sebuah ikan itu anatominya udah lebih pasti karena teman-teman bisa langsung lihat gitu loh. Tapi ini adalah satu contoh ikan yang dibesarkan dari ukurannya kalau nggak salah 25 cm up. Nah waktu itu ini tuh digedein sama, kalau teman-teman ingat kita lagi nge-vlog ke Gideon. Gideon itu adalah salah satu pemain badminton yang terkenal ya, mungkin gua nggak usah ngomong panjang lebar, kayak teman-teman udah tahu Gideon itu partner si Kevin. Nah waktu itu kita lihat ikan ini sebenarnya biasa aja gitu, tapi setelah digedein mencapai ukurannya dan makannya nggak kurang, cara ngasih makannya bener, teman-teman bisa lihat sendiri ternyata ikan arowana itu kalau ukurannya gede itu gagahnya itu muncul otomatis gitu. Walaupun mungkin anggap teman-teman punya ikan yang tadinya nggak teman-teman sengaja beli buat kontes atau gimana, waktu gedenya ini teman-teman bisa pakai juga sebenarnya. Nah untuk dapat ikan-ikan yang kayak begini itu sebenarnya supplier ikan-ikan yang 20 cm itu udah banyak banget. Kayak ada Tres Aquatic, ada Rosandi, ada lain-lain gitu. Teman-teman bisa langsung milih. Nah tentu untuk mencapai ukuran begini butuh waktu. Kalau nggak salah ini berapa tahun ya? 4 tahun ya? 2 tahun ya? Oh ini 2 tahun malah. Padahal saya kira cuma 4 tahun. Umurnya total 4 tahun. Nah ini kalau nggak salah, kalau yang ini itu kasih makannya pala full kodok sebelum di grooming ya. Jadi sebelum di grooming itu kasih makannya full kodok. Jadi teman-teman bisa lihat tuh kayak badannya itu semuanya tebel banget, bener-bener tebel. Jadi kalau dibandingin sama tangan saya nih, tuh. Nah jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini hasil pembesarannya nih. Ya memang mesti sabar gitu, tapi ya tergantung budget yang teman-teman mau keluarkan juga gitu. Jadi kalau nanya sama saya, kalau nyari arowana pertama kali mau apa dulu sih? Nah sebenarnya teman-teman bisa lihat juga vlognya yang Arnold buat di Tes Aquatic. Pertama kali dia ngomong kan masalahnya di budget. Misalnya teman-teman nggak bisa beli super red ya teman-teman bisa enjoy di golden red, bisa beli di pino, bisa beli di silver, silver albino, banyak banget pilihannya. Dari yang harganya puluhan ribu sampai ratusan ribu sampai jutaan juga ada. Nah kalau kebetulan teman-teman punya budget lebih, bisa beli anakan super red yang kualitasnya mewah, ya teman-teman juga bisa mulai dari situ. Kalau teman-teman bisa ada duit lagi untuk beli yang 60 cm, langsung mau beli 60 cm juga nggak masalah.
nggak ada benar atau salahnya gitu. Cuman saya cuma mau ngasih tunjuk di sini, mumpung lagi sini. Ini adalah satu contoh pembesaran yang menurut saya lumayan berhasil gitu loh. Dan nggak cuman ikan ini di sini doang teman-teman, di tempat Trust Aquatic kebetulan di di kos-kosannya itu juga ada beberapa ikan yang digedein dari awal. Nah ini kan sebenarnya si Ronald, coba dong nih pakai, kan si Ronald kan tahu nih proses ikan ini dari kecil nih. Iya. Nah menurut tuh akankah semua ikan itu bisa jadi lumayan bagus kayak ini sih, bukan lumayan, ini udah di atas rata-rata ya. Iya. Tingkat keberhasilan orang dalam ngegedein ikan ukuran arowana sampai segede gini itu kira-kira berapa persen gitu, tergantung dengan catatan makanannya cukup ya. Ya tergantung genetiknya juga sih. Jadi kalau genetiknya kita memang bagus, potensi dia bagus, jadi arowana itu pas dia kecil sampai ukuran dewasa itu ada fase jeleknya. Nggak selalu oh kecil bagus, sedang bagus, gede bagus. Ya. Ada yang kayak gitu cuman jarang. Nah kalau yang ini tipenya tipe dia pas kecil ini badannya agak kurus. Akhirnya dipus pakai kodok dan ditambah akuarium di sana agak besar. 1,80 meter dan airnya lumayan tinggi sekitar 60 cm. Nah jadi ikan dengan tempatnya yang besar, makannya dipus, akhirnya pertumbuhan dia cepet lah. Jadi pas lagi udah 1 tahun, gua lihat ke sana lagi itu ikannya pas yang asalnya 40 cm udah 50 hampir 55. Gila. Cepet ya, jadi tapi dengan ikannya tambah besar sama di training juga ekornya nggak ketarik. Nah itu di sana genetik bermain, Mike. Gitu. Jadi kalau memang genetiknya bagus dari kecilnya dia emang kita tahu ini ikan pilihan, makanya pas gedenya juga walaupun kita makannya pus, cuman masih ketolong lah ekornya gitu. Ini dibilang gede-gede banget juga enggak, tapi tapi bagus lah gitu, ini ikan kejaga gitu. Nah terus makanan ikan kan banyak banget ya. Ya. Kalau kita lagi training ya udah pasti jawabannya kita harus Ya. makanin udang. Ya. Nah, tapi dalam pembesaran itu kita kan nggak tahu kita mau kasih makan kodok kah, ulet Jerman kah. Nah ini kan pengalaman gua kan katanya ini Ya. kodok, apakah Ya. kodok doang apa ada? Jadi pas lagi di tempat kita ini ikan makan campur ya, kadang kodok, kadang udang. Tapi pas ketika sama Gideon itu dia kasih makan full kodok karena dia suka kasih makan. Ya, ini kasih makannya kodok yang hidup yang kecil, bukan yang beku ya. Nah, kalau sawah. Jadi pertumbuhan ikan maksimal, badannya gede, cepet gede, tapi warnanya agak kurang. Dia training juga sih, tapi belum semerah ini ikannya. Akhirnya kita tarik lah ikannya, karena dia mau merahin. Akhirnya kita tarik. Kebetulan lagi itu kita mau coba kontes di Aci, cuman belum beruntung karena ikannya lagi itu nggak adaptasi. Nah, kita merahin dan sekarang warnanya kayak begini ini ikan. Kita mau coba sekarang di Indo Dragon bulan ini ya, bulan depan ya. Minggu depan sih, sekarang udah akhir Februari. Ini kita mau coba ini ikan, mudah-mudahan bisa berprestasi lah gitu ini ikan ya. Berarti sebenarnya kalau orang-orang mau punya ikan 60 cm itu sebenarnya Ya. Dengan sabar 4-5 tahun sebenarnya bisa punya ya. Bisa. 5 cm itu masih bisa. Bisa. Achieve gitu loh. Bisa. Jadi untuk ukuran akuarium kalau di bawah 60 sih masih mungkin ya. Dengan catatan kita makannya masih cukup. Nah, mungkin ukuran berapa? Ini sekitar 58 59 lah. Kalau kita mau lebih dari 60 apalagi 65 itu mungkin agak sulit di akuarium. Kalau kita mau 65 ke atas mungkin mesti di kolam ya. Kalau di akuarium mungkin dia maksimal 60, 65. Ini pun ketika kita udah bawa ke sini, ini kan mungkin udah nggak tambah besar lagi. Mungkin 1 tahun terakhir ini cuma nambah 1 cm kali ini kan. Jadi sekarang kita fokus ke warna, kadang kita ngerasa ini badannya udah kebentuk, size-nya udah dapet. Jadi kita fokus ke warna gitu. Nah kalau buat lu sendiri lebih mending beli yang udah istilahnya bukan jadi warna Ya. ya, karena kan kita terkenalnya kita mau ciptain dari yang bukan siapa jadi siapa-siapa. Ya. Gitu. Lebih mending kita beli bahan jadi atau kadang-kadang gue mendingan gambling aja deh. Kalau kita sih lebih senang beli bahan ya. Karena ke satu kalau kita beli bahan dan kita bisa merahin, ke satu yang paling penting itu kita tahu gimana cara merahinnya. Nah, ibaratnya kita udah tahu nih resep merahin dia gimana. Karena ikan-ikan kan ini beda-beda ya, ada yang merahnya cara A, cara B, cara C. Ya, bener, banyak. Jadi ketika kita beli ikan merah itu, nah kita masih gambling nih, kadang cara si A di tempat kita pun bisa beda. Karena mungkin faktor suhu, air, banyak faktor lah, variabelnya banyak. Jadi nggak menjamin kalau kita beli ikan jadi bakal maintain warnanya di tempat kita gitu. Jadi kalau kita lebih seneng belikan bahan karena kita juga nggak buru-buru
emang kita enjoy prosesnya juga. Jadi kita beli ikan bahan yang ada potensi tentunya menurut kita ya. Nah, bahan itu dari 20 cm atau langsung 60 cm atau 45 cm atau gimana? Maksudnya, Kalau kita sih di sini senangnya kita cari bahan yang karena kalau gue pribadi senangnya ikan gede. Kelas XL di atas 50, 55. Jadi kita selalu cari bahan yang minimal 45 up. 45 up, 50 cm. Nah, kita suka cari bahan-bahan ukuran segitu, Mike. tapi sebenarnya itu tergantung preferensi ya, lu mau Ya. ikannya yang mana ya. Ada yang suka cari ikan kecil. Nah, kalau kita ikan kecil, kita terlalu lama nunggunya. Jadi ikan gede aja kalau kita beli bahan, Mike, itu mau 1-2 tahun paling cepet. Apalagi kita ikan kecil dan sedang gitu. Karena kita di sini fokusnya ikan besar. Jadi gua rasa kalau di sini kita beli ikan medium dan kecil itu terlalu lama waktunya. Mungkin 3-4 tahun. Jadi nggak sabar aja sih pengennya yang udah langsung tanning, kalau enggak ukurannya udah gede gitu. Berarti untuk proses ikan ini juga butuh waktu yang lama ya. Kalau 2 Iya. tahun ya wajar kita beli 50 cm, tiba-tiba udah 60 cm. Iya. Berarti untuk menciptakan sebuah ikan juara di kelas XL itu mungkin minimal ya. Minimal Ya. butuh 2 tahun. 2 tahun lah kalau kita beli ikan bahan. Tapi bisa juga 3 Kalau kita tahun. beruntung 1 tahun bisa, teman itu dengan catatan bahannya yang udah adaptasi di akuarium. Ya, mungkin itu orang angkat dari kolam, terus di tempat dia udah setengah tahun, udah adaptasi, makan udah bagus. Nah kita beli mungkin kita progres langsung adaptasi 1 tahun mungkin bisa dicoba untuk kontes. Tapi rata-rata kalau kita beli langsung dari kolam, itu prosesnya 1,5 sampai 2 tahun untuk ikan besar. Oke. Oke. Thank you ya. Nana. Ya, thank you. Sebenarnya gue nanya-nanya karena gue nggak XL. Gue juga kalang kabut nih temen-temen. Nah, sekarang di fasilitas kita kebetulan ada satu ikan ukuran 60 cm. Nah, ini kita lagi coba groomingin, stabilin. So far oke, so good. Makannya juga oke, cuman terakhir itu terkena penyakit. Nah, kemungkinan di vlog-vlog ke depan ya kita akan bahas apa aja sih yang kita alamin. Kayak si Noldi bahas tentang ikan dia si Konstantin, Quentin. Nanti kita akan bahas tentang ikan kita si Giant ini. Namanya bukan Giant sih, tapi gede banget jadi gue panggilnya Giant. Nah teman-teman, terima kasih udah nonton episode ini. Jangan lupa like, karena sekali lagi saya ingetin like itu bisa membantu banget buat konten kreator kayak kita. Apalagi kita mau mengejar ke 50.000 subscriber, teman-teman like. Jadi YouTube akan menyebarkan algoritmanya lebih banyak. Jangan lupa juga share and comment karena semuanya itu gratis. Terakhir subscribe, saya lupa. Terima kasih udah nonton saya Michael di Michael.vlog. Sampai jumpa di episode berikutnya.